Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Hanaf. Di video kali ini kita mau bikin kue kering khas lebaran yang wajib ada di meja ruang tamu tentunya. Kue kering ini adalah kastengel keju. Dengan bahan yang terjangkau, bikinnya mudah dan juga gampang. Pastinya ada beberapa tips agar hasilnya sangat renyah meski disimpan beberapa bulan. Pertama, siapkan wadah ataupun loyang bersih. Kemudian di sini saya gunakan keju cheddar sebagai pengganti keju parmesan ataupun keju edam. Di sini kita gunakan sekitar 120 gram keju. Parut tipis-tipis dan jangan ditekan saat diparut. Ini tipsnya agar didapatkan kastengel keju yang renyah meski sudah lama disimpan. Untuk keju cheddar, kita oven terlebih dahulu sebelum digunakan. Karena keju cheddar memiliki kadar air yang tinggi. Ini juga salah satu tips agar kastengel keju yang dihasilkan sangat renyah. Penggunaan keju sebaiknya menggunakan keju tua seperti edam, parmesan, atau gouda. Karena di resep kali ini kita membuat kastengel ekonomis sehingga kita gunakan keju cheddar. Panggang keju yang sudah diparut menggunakan suhu 100 derajat Celcius selama 20 menit. Sebelumnya oven sudah dipanaskan selama 10 menit dengan suhu yang sama. Panggang menggunakan api atas dan bawah. Setelah 20 menit, kita keluarkan dan dinginkan keju. Terlihat keju sudah lebih kering dari sebelum dipanggang. Kandungan air di dalam keju yang berkurang akan membuat kastengel lebih renyah. Nah, seperti inilah hasilnya keju yang sudah diparut dan sudah dipanggang. Sambil menunggu kejunya dingin, siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 155 gram butter royal palmia. Teman-teman juga bisa menggunakan Blue Band Cake and Cookies. Aduk dengan menggunakan balon wax hingga tercampur rata. Cukup sampai tercampur rata saja. Karena rasa dari kastengel keju cenderung asin ataupun gurih, sehingga tidak ditambahkan gula halus dalam resep kali ini. Kalau sudah tercampur rata, masukkan 1 butir kuning telur, aduk kembali cukup sampai tercampur rata saja. Tambahkan 25 gram tepung maizena, kemudian aduk hingga tercampur merata. Kalau sudah rata, kemudian masukkan keju yang sudah dipanggang sebelumnya. Aduk menggunakan balon wax dan lanjutkan dengan spatula. Setelah itu, tambahkan 27 gram susu bubuk, aduk rata kembali dengan spatula. Kalau sudah rata, tambahkan tepung protein sedang sebanyak 227 gram. Sebelumnya, tepung terigu sudah diayak. Aduk rata dengan spatula, dan jika dirasa sudah berat, kemudian lanjutkan dengan menggunakan tangan bersih. Dan jangan diuleni terlalu lama. Hanya hingga adonan menyatu seperti pada video. Kemudian siapkan alas kerja, dan di sini kita gunakan bingkai kue kering dengan ketebalan 1 cm.
Letakkan adonan di dalam bingkai kue kering. Kemudian ratakan dan gilas dengan menggunakan rolling pin. Penggunaan bingkai kue kering ini akan membuat ketebalan kastengel seragam ataupun sama. Pada saat menggilas adonannya, jangan terlalu ditekan, agar ketebalannya bisa seragam dan juga sama. Cukup hingga benar-benar halus seperti pada video. Cetak adonan menggunakan cetakan kastengel yang sudah dibaluri dengan tepung terigu agar tidak lengket. Jika tidak punya cetakan kastengel, bisa dipotong menggunakan pisau atau scraper. Pindahkan adonan yang sudah dicetak di atas loyang. Loyang sebelumnya sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Lakukan berulang hingga semua adonan habis. Dari resep yang digunakan, dihasilkan 2,5 loyang yang siap dipanggang. Untuk olesannya, kita gunakan 2 kuning telur. Tambahkan sekitar 4-5 tetes pewarna makanan kuning. Kemudian, aduk hingga tercampur merata. Untuk olesan kastengel kali ini, tidak perlu ditambahkan minyak, madu, ataupun susu kental manis, supaya rasanya tetap gurih seperti kastengel pada umumnya. Cukup 2 bahan saja, kuning telur dan juga pewarna. Olesi kastengel dengan 2 kali olesan kuning telur. Setelah olesan kedua untuk baris pertama kastengel selesai, langsung kita beri topping keju di atasnya, agar keju bisa menempel di kastengel. Lakukan dengan cara yang sama untuk baris kedua dan juga selanjutnya. Hingga semua adonan kastengel sudah diolesi dengan kuning telur dan diberi topping keju. Kemudian panggang kastengel keju di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Di sini untuk ovennya sudah saya panaskan di suhu 140 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Untuk kastengelnya di sini saya panggang di suhu yang sama 140 derajat Celcius selama 45 menit menggunakan api atas bawah atau tergantung oven masing-masing. Saat memanggang kita harus sabar. Kita panggang di suhu rendah dalam waktu yang cukup lama, supaya hasilnya kering, renyah, dan tidak mudah gosong. Pastikan teman-teman juga mengenali suhu masing-masing oven. Setelah 45 menit, angkat dan dinginkan, lanjut oven adonan yang lain. Ini dia kastengel yang dihasilkan. Terlihat sangat renyah, garing, dan tentunya olesannya pun glowing, meskipun tanpa menggunakan minyak, madu, ataupun susu kental manis. Untuk aromanya sangat wangi sekali, perpaduan antara susu bubuk, keju, dan juga butter. Dengan bahan yang ekonomis, tentunya kita bisa membuat kastengel dengan rasa yang tidak kalah premium dengan penampilan yang sangat menarik. Kita ambil satu untuk kastengelnya, bisa kita lihat bahwa teksturnya sangat garing, renyah, dan juga tentunya untuk olesannya sangat glowing sekali. Dengan menggunakan keju cheddar saja, kita bisa membuat kastengel dengan rasa yang premium
dan tentunya penampilannya sangat menarik. Dengan menggunakan keju cheddar yang diparut halus dan juga di oven, membuat tekstur dari kastengel yang dihasilkan semakin garing dan juga renyah. Dari resep kastengel ekonomis yang kita buat tadi, bisa menghasilkan 2 toples kastengel dengan berat sekitar 250 gram. Dan mungkin segini dulu untuk video resep serta tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, and happy cooking!